Apakah di antara dari kalian masih ada yang kepikiran buat meminang kamera Fujifilm yang satu ini buat dipakai di tahun 2025, apalagi buat dipakai di ranah video profesional? Mendingan jangan dah. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau mau pakai mah. Selamat datang di Remas Review Kamera Lawas ST Media dengan gua Skavito dengan suara gue yang bindeng ini. Ya, ini Remas akhirnya kembali lagi segmennya, tapi harusnya setupnya nggak begini. Kita harusnya setupnya di sofa sebelah sana, tapi gue lagi tidak bisa buat syuting malam karena flu melanda gitu ya. Tapi ya udah, kita sampingan soal sakit-sakit, syuting wajib guys. Dan di video kali ini gue dapet kesempatan buat bernostalgia sedikit sama Fujifilm X-T1. Kameranya ada di sini gitu ya. Ini kamera launching tahun 2014 yang berarti udah 11 tahun yang lalu. Dan gue dapet pinjamannya ini dari teman SMP gue, Nanda Arwinantoro, a.k.a. Goserek, a.k.a. Bibom Project, yang dimana Goserek itu IGN in-game-nya. Bibom Project itu adalah ya proyekan-proyekan dia itu kalau CV-nya atau PT-nya gitu itu Nanda tuh namanya tuh Bibom Project. Pinjemannya itu bukan pinjeman ya, gue waktu itu ketemuan sama dia tuh di ruko, udah kayak gembel gitu ya, dia ngempernya pinggir jalan tengah malam gitu kan. Ya udah nih, gue pinjemin deh ST3 nih, ST1 tapi gue pinjem dulu gitu kan. Bukan buat jaminan, bukan, tapi maksudnya biar dia kerja juga. Kalau ST1-nya gue pinjem dong ya, gimana dia kerjanya nyari duitnya. Dan semoga di video ini dan juga nanti ada gue selipin cerita dari temen gue selama pakai Fujifilm X-T1 ini buat kerjaannya dia ini bisa jadi testimoni atau gambaran juga buat ke penonton semuanya nonton video ini. Barangkali ada yang mau beli Fujifilm X-T1 ini buat dipakai di tahun 2025, apalagi mau dipakai di penggunaan yang di ranah profesional. Tapi sebelum mulai gue pengen ngetin dulu kalau kita punya membership yang dimana isinya di situ bakal jadi video-video konten eksklusif dari kru-kru ST Media dan juga barang-barang eksklusif yang nggak bakal kita naikin di publik. Contohnya salah satu lensa yang kita pakai juga buat biro si Fujifilm X-T1 ini, itu lensa cuma ada 2 di Indonesia dan itu salah satu eksklusivitas konten membership kita gitu ya. Dan kita juga punya produk digital yang bisa kalian akses aja di stdigital.id. Di antaranya di situ kita punya preset foto Lightroom yang bisa bikin foto kalian langsung jadi epic, dari yang murah sampai mahal ada presetnya di sana. Kemudian kita punya LUTs untuk para pengguna iPhone 15 Pro ke atas biar gambar iPhone kalian kayak pakai kamera mirrorless, dan juga kita punya LUTs untuk para pengguna DJI Osmo Pocket 3 atau drone-drone lainnya atau produk DJI lainnya yang bisa pakai di Log M. Kalau kalian tertarik langsung cek linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin di sini kita bakal mulai videonya dari cerita sedikit pengalaman temen gua, testimoni aja selama dia pakai Fujifilm X-T1 ini di ranah profesional gitu ya. Tapi di sini gua nggak bakal isi birolnya dia karena gua nggak ada dokumentasi dia kerja juga. Dia nggak mau ngasih juga ke gua, jadinya gue isi pakai B-roll kita aja. Jadi temen gua si Nanda ini udah pakai Fujifilm X-T1 ini kurang lebih sekitar 4 tahunan. Yang awalnya dia hobi doang, lama-lama dia jadi kerjaan yang di ranah profesional gitu ya, pakai kameranya. Yang dimana kamera X-T1-nya itu dipasangin pakai lensa Fujifilm XC50 sampai 230 mm. Gue lupa f-nya berapa, mungkin nanti dimasukin aja sama Wowo. Jujur aja kalau dari gua pribadi, gua ketika dengar dia pakai X-T1 buat fotoin orang San Morian, fotoin otomotif gitu ya, yang motor-motor jalan-jalan, gue nggak tahu mobil, gue sih nggak merhatiin ya. Dia ada fotoin mobil lagi di track gitu, yang sering gue lihat sih di IG-nya tuh motor. Itu bisa dapat fokusnya pakai X-T1. Gue nggak ngerti apakah dia mainin fokusnya pakai manual, udah diatur duluan, atau dia pakai bukaan yang nggak terlalu besar, makanya dia jarak fokusnya lebih leluasa gitu ya. Gue nggak ngerti rahasia dapurnya dia. Tapi baik lagi, selama dia pakai X-T1 dengan lensa XC-nya dia itu nggak ada masalah sama sekali gitu ya dalam pengambilan gambarnya. Nah, soal hasil gambarnya gitu ya, selama dia pakai buat foto, dia juga nggak ada masalah, bagus-bagus aja buat foto. Inget ya, ini buat foto, dia mostly pakai Provia aja cukup. Katanya sih dia tinggal di-tweak aja, dia editing dikit, naikin kontras, clarity segala macam, atau warnanya dimainin dikit, ya udah kelar gitu ya pakai X-T1 ini. Dan selama dia foto juga, ketika ada klien nebus fotonya dia juga, itu tidak ada yang masalah sama hasil gambarnya. Bahkan dia sempet fotoin secara filoid gitu ya, keren juga tuh orang. Tapi semua keadaan tersebut berubah ketika teman gue ini dapat kerjaan atau di-hire sama orang lagi buat ngerjain video di ranah yang lebih profesional. Nah, ini profesional sebenarnya relatif ya pandangannya dari kalian semua. Sebenarnya dia dapat kerjaan itu buat ngerjain full time video konten YouTube kayak kita gini. Nah, si Nanda ini kerja sama bosnya ini belum ada 1 bulan dan sekarang ini udah berhenti. Jadi buat di kondisi video ini naik nih, si Nanda udah nggak kerja lagi sama bosnya. Tapi di waktu itu, waktu dia masih kerja di bulan-bulan tersebut,
Itu dia ada bikin satu video udah jadi sebuah konten. Gue nggak bisa tunjukin kontennya juga di sini, tapi dia cerita si bosnya ini nggak suka sama hasilnya gitu ya. Dia pakai Fujifilm X-T1 ini, bosnya komplain. Satu, gambarnya burik banget, jelek gitu ya. Yang kedua itu autofokusnya kenapa lari-larian. Nanda kasih pembelaan dong, Fujifilm X-T1 ini kameranya udah jadul banget gitu ya. Gearnya udah nggak mumpuni karena dia peruntukannya juga bukan peruntukannya juga bukan buat video tapi buat foto. Udah dijelasin segala macam, tapi tetap saja namanya bos gitu ya, dia tidak tahu menau. Pokoknya gue mau hasil yang bagus. Pada akhirnya di waktu gua barteran kamera di ruko itu, si Nanda cerita sama gua atau curhat gitu ya, gue pengen ganti kamera nih, soal pekerjaan yang sebelumnya tadi, soal komplainan bosnya, gue pengen ganti kamera Fujifilm X-T series juga. Tapi kira-kira apa ya? Dia mau ganti ke X-T2, tapi setelah gue baca dulu speknya, X-T2 ini punya spek yang kurang lebih sama kayak X-T1 gitu ya, nggak banyak upgrade segala macem gitu kan. Akhirnya gue bilang, ya dibandingin dia gerasuk-gerusuk beli kamera, lu cobain aja nih X-T3 punya kita, tapi X-T1 lu gue pinjem buat bahan review sekarang nih, buat ngasih gambaran ke kalian kalau pakai X-T1 ini di ranah profesional, apalagi di bidang video gitu ya. Ada gue kasih X-T3, X-T1-nya ada di gua sekarang. Nah, kurang lebih begitu buat gambaran ceritanya si Nanda ini pakai Fujifilm X-T1 di ranah yang profesional. Baik lagi, profesional relatif di mata kalian seperti apa, tapi buat gua pribadi yang Nanda kerjain itu udah di ranah profesional, pakai Fujifilm X-T1 ini di penggunaan videonya itu udah nggak banget gitu ya, sampai akhirnya mungkin ini faktor indikator terbesarnya gara-gara gear yang dia pakai sebelum pakai X-T3 mungkin sudah terlambat, bukan rezeki temen gue lagi. Tapi ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya dia udah nggak kerja di situ lagi. Tapi ya tetap di video ini gue kasih gambaran juga gimana buat performanya ketika gue coba lagi pakai Fujifilm X-T1 ini. Nggak berdasarkan dari cerita temen gue doang, biar ada value-nya juga di video ini, biar kita juga bisa langsung merasakan bagaimana performa si X-T1 ini dipakai buat video dan juga fotonya. Tapi yang pertama, yang paling gue bikin excited adalah buat bahas fisiknya dulu. Nah, lihat nih fisik ini. Ya, ini dia fisiknya. Kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Di bagian belakangnya karetnya sudah ngelotok. Gue nggak ngerti kenapa bisa begini. Diapain sama si Nanda. Gue mikir sih kayaknya dijilat-jilatin sama dia lemnya gitu kan. Lagi ngelem dia, lagi stres, pusing. Nih lemnya dijilatin sama dia, jadinya kayak begini nih. Ya kan? Gak ngerti. Di bagian depan juga udah mulai ngelopek gitu ya si karetnya, tapi ya sisanya sih masih oke, masih berfungsi dengan baik. Tapi kalau kondisi fisiknya ini masih bagus, ya memang kelihatan keren dan ganteng banget sih Fujifilm X-T1 ini dengan desain retro, klasik, analog, emang fotosentris banget kameranya. Terus buat baterainya dia masih pakai baterai lamanya Fujifilm NPW 126, betul apa enggak? Ya bener, NPW 126, tapi ada S di belakangnya. Buat penggunaannya tetap lu mesti beli spare lagi gitu ya, karena baterainya cukup boros. Temen gue si Nanda juga, dia punya spare ada 2 biji lagi, jadi total ada 3 seingat gue buat si baterai NPW 126 ini. Nah, buat UI di sini yang dipakai di Fujifilm X-T1, gue rasa sih ini UI yang jadul banget, karena gue nggak pernah lihat UI Fujifilm seperti ini. Gue pertama kali pakai Fujifilm itu ada di Fujifilm X-T30, seingat gua, atau XH1 seingat gua gitu ya. Ini UI-nya nggak kayak begini. Ini gua baru pertama kali ngeliat UI kayak gini. Itu agak kagok banget buat ngulik-ngulik, agak rumit. Gua nggak kebiasa dengan UI seperti ini. Gua biasa pakai UI yang sekarang-sekarang. Beda banget UI-nya, dan ya udah. Selain itu gak ada yang spesial lagi buat gue bahas, gue cuma kaget aja ngeliat UI-nya. Nah, untuk pengontrolan dial-dial ini bener-bener sama kayak di Fujifilm X-T3, X-T4, X-T5. Kurang lebih experience-nya itu sama banget, tipikalnya itu sama banget, jadi nggak kaget kalau buat di dial-dial dan button ini gitu ya. Beda sama UI-nya tadi, kalau gue pakai X-T1 di sini ya gue udah terbiasa lah. Kurang lebih sama soalnya. Nah, sekarang mungkin kita bakal bahas untuk kemampuan video dan fotonya dari Fujifilm X-T1 ini. Di penggunaan yang sekarang-sekarang gitu ya. Jadi nggak cuma dari cerita temen gue doang. Fujifilm X-T1 ini punya resolusi di 16 megapiksel, X-Trans CMOS 2 sensor. Yang berarti dia mungkin di Gen 2-nya Fujifilm. Udah sangat-sangat jadul, lumayan jadul. Gue nggak tahu jadulnya seberapa jadul. Apakah ada yang di bawah itu lagi buat generasinya. Cuman kalau dibandingin sama yang sekarang ini, Fujifilm udah pakai X-Trans 5. Udah pakai generasi kelima mereka kayak di X-T5 gitu ya. Kalau X-T4 masih di Gen 4. X-T5, X-T2S gitu-gitu. Pokoknya udah pakai Gen 5, jadi gue bisa bilang si X-T1 ini adalah ancestornya Fujifilm X-T5, udah kakek buyutnya ini. Masuk ke video gitu ya, gue nggak mau bahas banyak banget soal spesifikasi, gue pengen langsung to the point buat videonya, kenapa dia bisa busuk banget. Yang pertama, sebenarnya ini kamera yang tidak ditujukan buat video. Dibilang hybrid pun juga enggak menurut gue, cuma kebetulan aja
si kamera Fujifilm X-T1 ini bisa ngerekam buat video. Lu bisa lihat aja, headset monitoring pun nggak ada di sini. Mau nyolok pakai mic eksternal aja, lo harus pakai adapter 2,5 mm. Spek videonya juga busuk, apalagi buat dipakai di tahun ini. Resolusi video ini maksimal di Full HD 60p doang. Buat bitrate-nya itu maksimal di 36 megabit doang atau megabyte, gue takut salah penyebutannya, koreksi gue kalau salah gitu ya. Bahkan kalau lo perhatiin di menu-menunya aja, di sini nggak ada satu dedikasi sub menu pun. Yang ada pilihannya itu buat ngatur di video. Itu menunya nyampur. Kalau lu mau ganti settingan buat resolusi video itu harus masuk ke dalam-dalam lagi, dan itu di pengalaman gua ketika ngulik di X-T1 ini harus agak nyari-nyari gitu ya. Jadinya nggak ada dedikasi menu buat penggunaan video. Ya karena memang baik lagi kamera ini tidak ditujukan buat video, makanya videonya busuk. Nah, gua hampir lupa bahas kalau record limitnya itu di 15 menit. Gue lupa itu dipakai di 15 menit kalau kita pakai Full HD 60 atau yang 30p. Mungkin nanti dimasukin aja note-nya wow gitu ya. Nah, soal autofokusnya di videonya juga busuk. Gue udah nyobain, gak mau berkomentar banyak banget soal autofokusnya. Gue juga nggak berbayang ketika temen gue ini pakai kamera X-T1 ini buat bikin project videonya dia di ranah profesional tersebut gitu ya. Buat kerjain video buat klien, seperti apa performanya, bahkan buat ngerekam orang jalan kiri kanan aja, maju mundur dikit aja itu fokusnya itu udah hilang parah banget. Tracknya udah gak tahu kemana, dengan ngalur ngidul. Dan kalau misalnya gue coba lirik beda brand yang dimana dia punya kamera yang rilis di tahun yang sama kayak Fujifilm X-T1 ini, cuma beda bulan doang, cuma beda sebulan. Itu performa autofokusnya jauh banget lebih bagus dibandingin si X-T1 ini. Apa brandnya? Ya, kalian sudah bisa menebak mungkin. Sony A6000 itu punya kemampuan autofocus kalau kita bandinginnya sama si Fujifilm X-T1 ini, dia jauh lebih unggul. Dan ya sebusuk itu performa Fujifilm X-T1 buat videonya buat kalian pakai di tahun 2025 ini, apalagi kalau kalian buat pakai di ranah yang profesional gitu kan. Footage dari kita juga, kita coba buat ngetes si Fujifilm X-T1 ini buat videonya pakai perekaman di Full HD-nya. Seperti ini kurang lebih untuk kualitas gambarnya. Nah, kalau untuk foto-foto si Fujifilm X-T1 ini beda cerita. Dari berdasarkan cerita temen gua, dia pakai buat job hobi-hobi aja gitu ya, fotoin San Morian sampai dia jadi ini sebuah project juga foto-fotonya tersebut dari hasil si X-T1 ini. Dan gua pribadi juga pakai si X-T1 ini buat ngambil gambar, itu masih enak buat kalian pakai di tahun ini. Nah, buat hasil-hasil foto dari temen gua, lu bisa langsung cek aja ke Instagramnya dia di Bibom Project. Lu bisa lihat hasil-hasil gambarnya dia selama dia fotoin San Morian, proyekan-proyekannya dia pakai Fujifilm X-T1 ini dengan lensa yang dia pakai. Di situ ada semua. Kalau kalian mau kerja sama dia juga silakan kontak aja orangnya. Nah, di sini juga kita taruh juga hasil-hasil foto yang kita pakai dengan menggunakan Fujifilm X-T1 ini, menggunakan lensa-lensa yang kita punya di studio STMedia. Hasilnya juga masih gue bilang sangat cakep. Kalau misalnya kalian nggak puas dengan hasil SOC-nya, ya dia juga bawa format RAW ya. Kalian bisa pakai aja buat di fotonya. Meskipun di sini untuk ukuran sensornya dia tidak terlalu besar, cuma di 16 megapiksel aja, jadinya lu nggak bisa cropping terlalu besar kalau mau atur framing di foto lu. Nah, cuma untuk foto ada satu hal yang menurut gue kurang dari X-T1 ini experience-nya, yaitu di bagian layarnya. Dimana gue bandingin si X-T1 ini dengan X-T3 Fujifilm gitu ya. Kalau di X-T3 layarnya ini kurang lebih sama, dia bisa di tilt, tapi dia bisa di flip ke samping. Jadinya apa? Kalau kita mau potret, mau low angle, itu lebih enak buat previewingnya. Kalau di sini agak susah buat low angle. Temen gue juga cerita kalau dia mau ngambil low angle itu suka, susah sekali. Tapi ya kurang lebih seperti itu untuk experience fotonya. Soal layar, ya gara-gara cuma layarnya nggak bisa di flip aja, jadi ya kurang asik lah. Nah, buat burst fotonya dia bisa di 8 frame per second RAW plus JPEG gitu ya, menggunakan mechanical shutternya. Tapi di sini nafasnya cuma sebentar, buffernya juga lumayan lama. Coba ya kita tes. Nah, habis itu dia ngebuffer dan situ dia cukup lama. Ya menurut gue sih kalau buat foto-foto kasual aja, nggak buat sport atau yang banyak pergerakan, nyari momen, udah cukup banget. Nah, gimana soal heat anticipation-nya atau perihal overheat-nya gitu ya? Buat penggunaan foto-foto, baik lagi aman-aman aja, nggak pernah overheat. Gue pakai juga nggak pernah overheat. Temen gue juga dari testimoninya dia selama pakai Fujifilm X-T1 4 tahun buat kerjaan foto aja, dia nggak pernah overheat. Kameranya hangat panas iya, tapi buat isu overheat kamera mati itu tidak pernah gitu ya. Tapi kalau buat video, udah gua mention juga di awal tadi kan, sempat gue mention buat video dia perekamannya cuma sampai 15 menit doang, dan gue coba untuk continue ngerekam aja belum sampai 15 menit itu dia udah muncul icon kuning. Itu gue pakai di dalam ruangan gitu ya. Kalau dipakai di luar ruangan ya tergantung kondisinya.
itu mungkin bisa lebih cepat lagi buat overheatnya. Jadi ya tidak cocok buat video. Ya gue nggak mau tes lebih jauh juga karena ini kamera orang buat nyari duit dan gak mau gue rusakin. Dan ya mungkin itu aja buat videonya. Gak banyak yang bisa gue kulik dari Fujifilm X-T1 ini. Intinya kalau kalian mau cari kamera ini buat keperluan hybrid atau buat keperluan video apalagi, jangan pilih kamera ini. Kamera ini masih cocok kalau kalian buat hobi, buat foto-foto kasual aja. Buat video nggak banget. Yang penting kalau dari gua, kalau nyontoh dari temen gua aja, jangan terlalu gerasa gerusuk buat beli kamera. Kalau bisa lu nyewa dulu kameranya, lu cobain dulu mana kamera yang jadi kandidat lu buat lu beli, lu cobain oke apa enggak. Jangan lo paksain upgrade dikit karena lo capek buat pakai kamera sekarang, lo upgrade dikit tapi hasilnya kurang lebih sama. Nanti lo ujung-ujungnya grundel lagi, ujung-ujungnya lo upgrade lagi, dijual lagi harganya jatuh lagi, beli yang baru lagi, buang duit lagi. Yang mendingan lo nabung aja, lo sabar, pakai yang ada dulu aja atau lo sewa dulu. Kalau udah duitnya baru lo beli kamera impian lo. Yang nggak usah yang jauh-jauh lebih mahal lah. Yang penting proper aja dulu gitu kan. Dan buat harganya S1 ini kalau kalian cari second body only, waktu temen gua pertama kali beli di 4 tahun yang lalu itu dapat di 5,5 jutaan. Dan gua ngelihat harga sekarang juga harganya bervarian tergantung kondisinya. Dengan kondisi tanpa box, body only. Kalau kalian lihat di sekarang di toko-toko online itu bervarian harganya dari 3 juta sampai 6 juta. Itu ada, ya silahkan dicek aja. Ya mungkin itu aja buat videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir gitu ya. Terima kasih juga buat Nanda Goserek Bibom Project yang udah mau minjemin kamera Fujifilm X-T1 nya buat kita bahas di segmen remas ini. Semoga dari pengalamannya si Nanda tersebut dan juga pengalaman dari SM Media bisa ngasih gambaran ke kalian soal Fujifilm X-T1 ini buat kalian pakai di tahun 2025. Kalau misalnya kalian tidak peduli dengan masalah-masalah tadi, I don't give a fuck. I want Fujifilm X-T1. Ya udah nggak apa-apa, pilihan kalian juga gitu ya. Itu aja. Ini gue Skavito di situ Dewo dan adios wagatomoyo.